Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan atau malam. Kembali saya sapa kawan-kawan semua dari balik video ini. Selama beberapa menit ke depan, saya akan mengajak kita semua untuk melihat dan memahami harga koin jenis ini, bukan tidak mungkin. Di antara kawan-kawan semua ada yang memilikinya, namun masih belum tahu panduan harganya serta syarat-syarat yang dibutuhkan untuk mendapatkan harga jual yang bisa dikatakan tinggi. Jadi mari kita simak bersama-sama penjelasannya. Pada konten sebelumnya kita membahas satu dime 1967, di mana koin tersebut tidak memenuhi syarat sebagai koin full bands. Namun pada kesempatan ini saya ingin menunjukkan kepada kita semua, koin jenis yang sama namun tahun emisi berbeda, yaitu satu dime 2015D. United States Mint of Denver, United States, 1906 tanggal, yang mudah-mudahan memenuhi syarat sebagai koin full band. Sebagaimana telah disinggung pada konten sebelumnya, normalnya harga koin ini sama dengan nilai mukanya, atau face value-nya, yaitu 10 sen. Namun ada beberapa kondisi numismatik yang membuat harga koin ini dikatakan bisa menjadi mahal atau bernilai tinggi. Kondisi yang dimaksud adalah jika koin memenuhi syarat atau kriteria full band atau pita penuh. Sebelum lanjut lebih dalam, mari sedikit kita mengenali sejarah singkat koin 1 Roosevelt Dime ini. Koin Roosevelt Dime pertama kali dicetak pada tahun 1946 dan dirancang oleh John R. Sinnock. Diluncurkan hanya beberapa bulan setelah meninggalnya Franklin Delano Roosevelt pada tahun 1945. Roosevelt Dime dianggap sebagai penghormatan yang tepat kepada pria yang berjuang melawan penyakit yang didiagnosis sebagai polio dan membantu mendirikan organisasi March of Dimes. Meskipun Roosevelt Dime umumnya dianggap sebagai serangkaian koin yang penuh dengan koin biasa, ada beberapa kejutan menantang bagi mereka yang fokus pada seri yang sudah berlangsung lama ini. Koin 1949, 1949D, 1949S, dan 1950S secara mengejutkan sulit ditemukan pada tingkat mint state menengah. Sementara itu, varian 1963 double die reverse dan 1964D double die reverse adalah dua koin yang lebih sulit didapat. Salah satu varian Roosevelt Dime yang paling populer adalah 1982 Nope yang dapat ditemukan di sirkulasi dan bahkan dengan keausan, memiliki nilai premium yang cukup besar dibandingkan dengan nilai nominalnya. Roosevelt Dime 1982 tanpa tanda mint sangat berharga pada Great Mint States. Roosevelt Dime 1996W hanya ditawarkan dalam set uncirculated 1996 dan merupakan salah satu coin strike bisnis dengan tanggal akhir yang lebih langka dalam seri ini. Lantas, apa itu kriteria coin full bands atau pita penuh? Terlepas dari tahun emisinya, koin Roosevelt Dime dengan full bands atau pita penuh yang menunjukkan garis horizontal lengkap pada pita di sekitar obor di bagian belakang, dihargai oleh para kolektor. Baik Roosevelt Dime 90% perak, 1946 sampai 1964, maupun tembaga nikel 1965 sampai sekarang. FB Roosevelt Dime sangat langka dan memiliki premium substansial dibandingkan dengan koin-koin non-FB dengan grade yang sama. Full bands, atau disingkat FB, adalah istilah yang digunakan dalam dunia numismatik untuk menggambarkan kondisi tertentu pada koin Roosevelt Dime, terutama yang menunjukkan garis horizontal pada pita di sekitar obor pada sisi balik koin. Pada desain Roosevelt Dime, ada sebuah obor yang diapit oleh dua cabang zaitun. Di bagian bawah obor terdapat pita yang melingkari obor tersebut. Pada koin yang memenuhi standar pita penuh, pita ini harus terlihat jelas dengan garis horizontal yang lengkap dan tidak terputus. Jika pita ini rusak, tidak lengkap, atau terlihat terputus, maka koin tidak akan memenuhi syarat sebagai full bands atau pita penuh. Bagaimana dengan panduan harganya? Seberapa tinggi nilai koin ini di pasaran maupun rekam jejak yang pernah dilelangkan pada rumah lelang koin?
Menurut Graysheet, koin yang berangkat tahun 2015 cetakan Denver, dalam grading MS66 lebih kurang $8, MS67 lebih kurang $19, MS68 lebih kurang $47, MS69 lebih kurang $260, dan ini setara kurang lebih 4,3 juta rupiah. Di bulan April 2021, melalui sebuah lelang di eBay, koin ini bahkan laku terjual seharga $300. Dan ini setara kurang lebih 4,9 juta rupiah. Ya, nyaris mencapai 5 juta rupiah. Jejak lelangnya dapat dilihat pada link yang telah disematkan di deskripsi. Biar bagaimanapun, untuk mendapatkan harga tertinggi, koin milik kawan-kawan haruslah diutamakan yang sudah bersertifikat NGC atau PCGS. Lelang pada April di atas merupakan koin yang telah bersertifikat PCGS. Kenapa harus bersertifikat? Ini akan kita bahas pada kesempatan mendatang. Dan inilah akhir dari video ini. Jika ada salah kata atau kekurangan dalam penyampaian, mari kita diskusikan di kolom komentar. Akhir kata saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan hingga selesai dan sampai jumpa pada video Moneycoin yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam numismatik.